latte, jadi dominan susu. Jadi aku sukanya yang latte. Itu ternyata bukan kopi, serbuk yang dikasih rasa kopi. Saya mau tahu enak nggak? Ini buatan sendiri. Enak kok. Apa? Ini namanya apa? Loko. Kalau di Sunda, di Bogor, Bala-bala. bala-bala. Ini lebih enak kalau dicocok sambal kacang atau cabai rawit. Aku tim saus. Jadi sedianya hari ini kita akan bikin konten sarapan bareng. Tadinya mau beli roti tawar sama dalemannya, cuman tadi ketika berangkat pagi tokonya belum buka, hanya diputuskan beli itu. Nanti teknisnya seperti apa, kopi dan teh sesuai dengan request. Kita nggak jadi bikin versi dari nol karena memang ngejar waktu. Kemarin ditawarin kopi, nggak mau. Tapi nggak apa-apa, saya beli. Ini kan udah ada isinya, jadi nggak perlu ngolas-ngolas lagi. Sambil nyiapin makan, kita ngobrolin tentang progres ya. Sudah berapa di YouTube? YouTube sudah update 7 gitu. Ya. Tambahnya. Oh nambah. Kalau Ini kan nambahnya apa itunya? Apa? seluruhnya. Oh, porsi lebih deh kalau. Kalau 8 mah lebih. Nanti kita cek ya sambil scroll di footage-nya nanti akan ditambahkan. Nah gitu deh. Burger tapi isinya coklat. Ini sarapan kami yang pertama. Ya. Bismillah. Ini yang putih mocha, yang ini saya meses. Ini video yang lagi begini ya. Kaget lah. Kayak kalau saya gitu. Kalau Vivi nanti pengen jadi YouTuber, selebgram atau TikToker, berapa juga boleh. Itu harus segmented. Jadi nggak bisa kamu umpamanya suka fotografi ngebahasnya mau lari kemana-mana, tiba-tiba besok-besok kuliner, besok-besok jalan-jalan, atau besok-besok ngebahas bengkel atau mekanik. Ini audiens itu kadang-kadang nggak suka seperti itu. Oke. Saya langganan channel ini ya karena dia sering membahasnya, karena minat saya di bidang ini. Kecuali kamu berangkat dari sesuatu yang viral, yang orang itu kan melihat kamu ya apa adanya. Jadi kamu kayak si Fuji, apalagi Atta Halilintar, Raditya Dika, atau kalau enggak si siapa lagi, Raffi Ahmad dengan Trans Entertainment. Mereka mah bebas mau bikin konten random nggak ada masalah, karena mereka pengen tahu kesehariannya si Raffi Ahmad sama keluarganya, gitu. Jadi bahasannya ngaco. Iya, boleh, ya. boleh, itu boleh. Kecuali kamu jadi seleb, udah terkenal, bebas bahasa pemerintah. Tapi kalau pengen dikenal dengan orang, oh saya tuh kalau pengen ikut channelnya gadgetin, karena memang saya suka dengan handphone kan gitu kan. Kamera saya suka best, pokok best. Kalau kamera apa ya? Info fotografi atau kalau enggak sih siapa? Nggak tahu. STF Media. Nah, itu spesialis di situ mungkin. Kalau motor atau mobil, otomotif, nggak bisa mungkin ke otomotif.net atau kalau enggak yang cowok apa tuh? Ridwan Hanif ya. Iya gitu. Nah sekarang saya mau tanya tentang ini, sambil diminum dong, cobain ya. Ini latte, jadi dominan susu. Jadi aku sukanya yang latte. Nggak tahu, sama nebak-nebak aja. Itu kalau yang strong nggak enak kok. Iya. Pahit. Manis apa sih? Masih ada kopinya tapi enak. Oke. Udah nggak usah ditanya. Instan. Sebenarnya ini enggak instan, semi instan. Karena dibilang instan, tapi kopinya asli. Iya. Kan kopi serbuk yang dari Nescafe itu kan orang bilang apaan sih instan, setan gitu ya. Padahal enggak, karena dia dialihkan dari yang tadinya biji kopi
supaya menjadi serbuk. Nah, karena kan diuapkan dulu tuh supaya gampang larut ke dalam air, makanya dia dijadikanlah seperti itu. Itu ternyata teman saya kan bagian labnya dan meneliti itu ternyata bukan kopi, serbuk yang dikasih rasa kopi. Ngopi kok digunting, kasetnya gini, ngopi itu digiling, nah gitu kan, bercandaannya gitu. Kalau orang barista ngecenginnya gitu, ngopi kok digunting, ngopi itu digiling, dia tahu itu kopi bijinya dengan kopi yang asli. Makanya Nescafe itu semi, karena di satu sisi dia kopinya asli, cuma diganti menjadi bubuk seperti susu. Dan kau itu kan juga susu asli sebenarnya, cuma diganti supaya menjadi bubuk supaya tahan lama kan. Nah, karena kita melihat fenomena membekukan atau membuat produk itu tahan lama itu kan PR ya. Ada orang dulu berkurban, tapi kan momentumnya cuma hari raya Idul Adha doang kan. Sementara banyak daging-daging itu yang berlimpah. Orang-orang pelosok yang maaf ya, supaya tidak ada gunung, itu susah dapat daging kurban. Caranya gimana? Supaya bisa menikmati daging kurban juga. Kan di pegunungan juga ada desa-desa juga kan, bukan berarti di gunungnya juga. Iya, oke. Seharusnya mereka juga bagi-bagi, Pak. Oh, masalahnya orang-orang desa kalau mau motong kambing dan turnannya agak susah. Iya, karena itu juga kan. Gimana daging itu biar bisa sampai ke mereka dalam kondisi bisa enak untuk dimakan? Pakai apa teknologinya? Iya kan di frozen gitu. Di frozen doang. Mereka belum tentu bisa mengolah itu dengan cepat, harus punya freezer kan atau chiller. Iya. Makanan cepat saja sih. Ayo. Pakai apa? Yang paling aman supaya itu tetap tahan lama dan bisa. Kulkas. Nggak boleh, jangan pakai. Nggak semua orang gunung punya kulkas. Iya sih. Pakai apa teknologinya? Dijadiin? Ikan? Nah, kalau ikan tuna, ikan apa tuh yang di laut lepas tuh, supaya dia tetap fresh, kandungan gizi atau nutrisinya itu tetap 99% lah, nggak usah sampai 100%, 99%. Itu menjaganya berapa? Freezer. Makanya ada kulkas versi besarnya. Itu kalau dikirim ke daerah-daerah begitu. Makanya jangan pernah tertarik beli yang di pasar seolah-olah itu baru. Mana ikan itu cepat basi, cepat. Karena begitu dia sudah ada di udara terbuka, laler, kuman, bakteri, makanan yang paling gampang pasti ikan. Iya. Ya. Karena kalau dia udah 1 jam lewat ini nggak kebeli sama orang untuk segera diolah, udah rasanya beda. Tapi kalau habis ditangkap, dipotong, masukin freezer, nah itu mau sampai kapan selama dia masih beku, begitu masuk ke rumah kita untuk diolah masih segar. Gitu. Keluhannya kamu punya selama bertugas di 49 di Perpus? Keluhannya. Masih AC ya? Enggak sih, aku kalau di kipas ada sih Pak. Keluhannya tugas banyak Pak. Dari sekolah, dari guru. Dari dulu Pak. Oh, bukan kan dari Perpusnya. Tambahan? Masukan? Apa keluhannya, keresahannya? Nggak ada sih Pak, kalau misalnya katanya senang karena bisa tahu cara mempelajari upload dari komputer dan mengeditnya di komputer Pak. Oke. Jadi ada nuansa baru. Seenggaknya saya sudah memberikan komparasi kepada kalian berdua ketika nanti melihat fenomena konten itu dalam perspektif nanti dunia industri, ya seperti itu. Kita akan bekerja dengan waktu, apa yang kita punya itu yang akan kita pakai. Saat ini kita hanya pakai si handphone doang dalam konten, emang itu yang paling cepat. Gitu. Jadi ya easy come easy go. Terima kasih buat Rafa dan Vivi, mudah-mudahan bisa terus bersemangat nanti tugasnya Milya yang terpilihnya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Salam Literasi.